Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah pada saat ini bersama-sama kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 187 bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur bagi Kristus Rajamu, mau ditanggung olehnya, yang berdosa selamatlah. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan untuk pembacaan firman yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, yang setia memelihara kehidupan kami, bersama-sama dengan umat kepunyaan-Mu di mana-mana tempat, kami jemaat GKJ Bantul yang bersama-sama menghayati dan mensyukuri sukacita kami atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Melalui sabda-Mu yang tidak kami dengarkan, biarlah semakin mengokohkan pengakuan iman kami, sehingga kami tidak akan diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang ada di sekitar kami. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga sabda-Mu boleh kami pahami dan kami dimampukan untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di dalam Minggu Paskah pagi ini bersama-sama akan kita renungkan sebagaimana kesaksian Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang demikian sabdanya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut.
Sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara serta melaksanakan sabda Tuhan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita sekalian yang mengaku percaya kepada Kristus, tentu mudah bagi kita untuk meyakini, untuk percaya akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Sebab setiap kali kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, di sana juga seringkali kita ucapkan bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah apakah pengakuan kita terhadap Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu sungguh-sungguh kita rasakan sampai di hati, dan rasa dari pengakuan itu juga nyata di dalam kehidupan yang kita jalani. Atau pengakuan itu sekedar berhenti pada ucapan kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga tidak akan berdampak apapun di dalam kehidupan yang kita jalani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bacaan kita pada saat ini, kita akan terdorong karena di sana ada perintah supaya kita percaya seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Maria dan perempuan-perempuan yang lain. Jelas pada ayat yang kelima bagian B. Di sana dikatakan, "Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Malaikat itu menunjukkan bahwa kubur Tuhan Yesus pada saat itu kosong. Dan malaikat itu mengatakan, jangan sampai kamu tidak percaya. Sebab kalau malaikat itu mengatakan, jangan kamu tidak percaya, ini sesungguhnya bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar-benar terjadi, bahwa Yesus yang dikuburkan itu sudah bangkit dari antara orang mati. Demikian juga bagi kita sekalian. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, berarti kita tetap dikuasai oleh dosa. Demikian juga kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti Yesus ini yang disalibkan itu kalah oleh kematian, kalah oleh maut. Maka karya penyelamatannya bagi manusia akan gagal. Tetapi dengan bukti bahwa kubur itu kosong dan berita dari malaikat itu menguatkan, meyakinkan Maria dan perempuan-perempuan yang lain
yang pada saat itu kekubur Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi bukti bahwa Tuhan Allah itu maha kuasa. Tetapi mengenai kebangkitan Yesus dari kematiannya, ini tidak bisa dinalar atau dilogika dengan pikiran manusia. Karena karya Tuhan Allah memang bukan untuk dipikirkan atau bukan untuk dinalar, tetapi karya penyelamatan Allah melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus ini untuk diyakini, untuk dipercayai. Adapun buah dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai itu dapat kita rasakan di dalam keyakinan iman kita bahwa kita turut beroleh hidup, kita beroleh atas kebangkitan dan kita bersama-sama hidup di dalam kebangkitan Kristus. Karena itu berita sukacita ini tidak boleh dinikmati sendiri. Sukacita, kegembiraan kita atas kebangkitan Yesus, di mana kita juga beroleh kebangkitannya. Kita beroleh jaminan akan keselamatan. Dan kita beroleh hidup yang kekal atas kebangkitan Tuhan Yesus itu. Ini harus kita bagikan kepada yang lain. Artinya bahwa berita sukacita itu harus kita wartakan kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana pesan malaikat itu kepada Maria, supaya memberitahukannya kepada murid-murid yang lain. Demikian juga Tuhan memerintahkan kita supaya berita sukacita yang kita terima ini jangan kita nikmati sendiri, tetapi harus kita wartakan dengan segala kekuatan kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga berita sukacita itu juga diterima, dinikmati pula oleh banyak orang. Persoalannya, bagaimana kita harus memberitahukan berita sukacita tentang kebangkitan Yesus yang kita yakini itu. Memberitakan berita sukacita kebangkitan Tuhan Yesus tidak cukup dengan kata-kata, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata, yaitu dengan perkataan-perkataan yang benar, dengan perkataan yang membangun, dengan perkataan yang menyejukkan. Demikian juga dengan perbuatan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan nyata bagi saudara-saudara kita. Bukan hanya dengan kata-kata yang sekedar kita mengaku percaya, tetapi perbuatan nyata kita untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu menjamin keselamatan hidup kita, sehingga kita tidak perlu mencari juru selamat yang lain di luar Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui perbuatan yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita memiliki juru selamat hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang tidak boleh kita lupakan Tuhan Yesus yang bangkit, yang menyapa Maria dan teman-temannya, salam bagimu. Demikian juga Tuhan Yesus berpesan dengan perkataannya yang meneguhkan, janganlah kamu takut. Tentu dalam hal ini Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati juga berkenan menjumpai kita dan berkenan pula menyapa kita, supaya kita tidak takut menghadapi situasi yang sedang kita alami bersama-sama dengan banyak orang di negeri ini. Sehingga kita akan terus hidup dengan penuh keberanian menyikapi segala persoalan yang kita hadapi. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita memasuki saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah
kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Dan nanti terakhir kita akhiri dengan doa Bapa kami, bersama-sama kita ucapkan. Mari kita berdoa. Rasa syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih setiamu yang boleh kami terima dan kami rasakan melalui pewartaan sabdamu akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat akan pengakuan iman kami. Karena itu biarlah kami semua yang mengaku percaya semakin sungguh-sungguh di dalam kami meyakini kuasa Allah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menderita sengsara dan bangkit dari antara orang mati. Demikian juga kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kami percayakan Tuhan yang akan mencukupi melalui aktivitas bahkan pekerjaan yang kami lakukan. Menjadi sarana di dalam kami menerima berkat-Mu. Juga pergumulan keluarga-keluarga Kristiani milik-Mu. Kiranya Tuhan juga hadir, menolong dan memberkati. Meski kami tidak mampu menyebutkan pergumulan kami satu persatu, tetapi kami boleh mempercayakan, menaruh pengharapan kami di dalam kuasa kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kami menyikapi situasi untuk senantiasa kami terbebas dari segala pencobaan, bahkan usaha-usaha yang kami tempuh untuk hidup bersih dan sehat. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami sekalian terbebas dari COVID-19. Demikian pula kami mohon Tuhan berkati semua jemaat milik-Mu untuk kesehatannya, untuk kekuatannya. Biarlah perlindungan Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Kami percayakan hidup kami di dalam kuasa-Mu itu. Demikian juga kami mohon berkat-Mu untuk usaha pemerintahan bangsa ini yang terus berjuang supaya bangsa ini segera terbebas dari virus corona yang semakin merebak di negeri ini. Dengan usaha-usaha yang ditempuh oleh pemerintahan bangsa ini, Tuhan berkati sehingga bangsa ini benar-benar segera terbebas dari virus yang menakutkan. Selanjutnya, ungkapan rasa syukur kami yang kami himpun melalui persembahan yang kami kumpulkan. Bila persembahan kami juga Tuhan berkati, sehingga menjadi sarana di dalam kami melangsungkan kehidupan yang kami jalani. Demikian pula kami menyerahkan kelangsungan hidup kami hanya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati berkenan mengutus kita sekalian di dalam kita melangsungkan kehidupan ini. Karena itu bersama-sama pengutusan dari Tuhan kita nyanyikan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, kita nyanyikan bait pertama, Tuhan mengutus kita. Kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bersama-sama kita mengakhiri peribadatan kita dan terimalah berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bantul, marilah kita menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan berkat, kasih serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Hari Raya Paskah. Walaupun masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Meskipun kami percaya bahwa seluruh warga jemaat sangat merindukan untuk bersekutu, beribadah bersama-sama di gereja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi gereja, perayaan Paskah selalu didahului dengan masa Prapaskah selama 40 hari. Melalui masa Prapaskah tersebut, kita diajak untuk mengingat-ingat kembali, merenungkan makna penderitaan Kristus hingga kematiannya di kayu salib karena dosa-dosa kita. Pada hari ini Allah melalui karya Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Melalui kebangkitannya membebaskan kita dari kematian. Karena salib pula hidup kita diperbarui dengan cara hidup kita yang lama. Hidup yang penuh dengan dosa. Sehingga kita dijadikan orang-orang yang dimerdekakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya pada kesempatan yang indah hari ini, kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bantul mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi seluruh warga jemaat. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas ungkapan rasa syukur seluruh warga jemaat yang sudah berkenan menghaturkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan yang lain. Melalui persembahan yang Bapak Ibu Saudara haturkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Selanjutnya bagi seluruh warga jemaat yang ingin mengaturkan persembahan, baik itu persembahan ibadah Jumat Agung, persembahan aksi puasa, dan persembahan ibadah Minggu Paskah, dapat dikumpulkan mulai hari ini di tempat yang sudah dipersiapkan oleh majelis. Demikian kata sambutan kami. Kiranya melalui kebangkitan Kristus dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita, sehingga kita mampu menghadapi tantangan hidup yang semakin berat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Segenap Majelis Gereja Kristen Jawa Bantul mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati.